Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu semua, di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 yang berkaitan dengan jadwal seleksinya Bapak Ibu ya, atau simulasi jadwal seleksi CSN di tahun 2022 untuk P3K guru dan non guru. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar rekrutmen CSN dan juga tentang informasi-informasi honorer rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, langsung saja kita ke informasinya. Terkait dengan jadwal ataupun tahapan pengadaan seleksi P3K di tahun 2022, baik itu P3K guru dan P3K non guru, yang mana sudah kita ketahui bahwa Bapak Ibu ya, terutama untuk P3K guru terlebih dahulu kita sampaikan simulasi yang sudah disampaikan ataupun lini masa yang disampaikan oleh Panselnas beberapa hari yang lalu. Itu untuk di bulan September sampai Oktober itu adalah penuntasan dan juga pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk P3K guru. Dan di sini kita lihat juga di timeline untuk pelaksanaan P3K di tahun 2022 dari Panselnas yaitu Kemenpan RB yang dijadwalkan untuk pelaksanaan P3K guru dan non guru itu di minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, berdasarkan dari kegiatan yang sudah dilakukan mulai sekarang ya, dari tanggal 22 sampai dengan 28 September nanti, untuk P3K guru itu kembali mengadakan rakor, yaitu rakor terkait dengan menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru, sehingga dari jadwal yang awalnya minggu ke-3 dan minggu ke-4 itu direncanakan sehingga diundur Bapak Ibu ya, tentunya ini mengalami penundaan, dan penundaan itu ternyata berkaitan juga dengan adanya rakor yang diadakan sampai dengan akhir September, sehingga pelaksanaannya akan dilaksanakan di Oktober. Berdasarkan juga kita dapatkan informasinya ataupun di dalam keputusan Menteri Mendikbudristek terkait dengan juknis P3K guru, di dalam keputusan tersebut itu juga menampilkan ataupun ada rencana jadwal seleksi dicantumkan dalam keputusan tersebut, di mana untuk masalah mengenai penetapan, kemudian untuk pembukaan pendaftaran, pengumuman pelamaran itu jadwalkan September sampai Oktober. Nah, informasi terbaru yang kita dapatkan di sini Bapak Ibu, bahwasanya untuk simulasi jadwal seleksi CSN 2022 kembali disampaikan pada saat rakor penyampaian teknis ini, dan tentunya kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, ini adalah foto yang kita dapatkan terkait dengan simulasi jadwal seleksi CSN di tahun 2022. Nah, di sini untuk tahapannya, tentu tahapan kegiatan, pengumuman, pendaftaran dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita sudah membuatkan tampilannya agar lebih jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini dia, kita salin tadi hasil fotonya Bapak Ibu, yang ini kita salin ke sini agar lebih jelas kita lihat untuk simulasi jadwal seleksi CSN di tahun 2022. Nah, kita perhatikan yang pertama di sini kegiatan yang sudah di simulasinya nanti untuk jadwal seleksi CSN ini. Yang pertama adalah yaitu pengumuman. Ya, pengumuman seleksi di sini dijadwalkan untuk tanggal awalnya adalah 5 Oktober 2022. Jadi tentu sesuai dengan pelaksanaan rakor tadi ya, akhir September, sehingga di bulan Oktober nanti simulasi jadwal seleksi yang disampaikan pada saat rakor tersebut yaitu 5 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2022. Itu jumlah harinya adalah 15 hari lamanya Bapak Ibu terkait dengan pengumuman seleksi ini. Nah, tentunya nanti di pengumuman seleksi ini Bapak Ibu bisa mencek di instansinya masing-masing, di website instansinya, baik itu di BKD ataupun di website pemerintahan, biasanya itu mengumumkan terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2022, baik itu P3K guru maupun P3K non guru. Biasanya Bapak Ibu itu bisa kita cek semua informasi yang tersedia di tahun 2022 secara detailnya Bapak Ibu, terkait juga dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansi tentunya. Nah, kemudian setelah pengumuman seleksi itu lamanya lebih kurang 15 hari, maka selanjutnya adalah kegiatannya yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional ataupun Panselda, yaitu pendaftaran seleksi. Nah, pendaftaran seleksi di sini juga dijadwalkan itu tanggal awalnya adalah 5 Oktober Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat yaitu 5 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Itu pelaksanaannya lebih kurang makan waktu 22 hari Bapak Ibu ya.
Itu 20 hari lamanya untuk pendaftaran. Tentunya pendaftaran di sini Bapak Ibu silakan melakukan nanti pembukaan akun masing-masing di SS CSN BKN tentunya, yaitu portal nasional untuk seleksi CSN di tahun 2022, terkhusus untuk di tahun ini yaitu untuk P3K saja ya Bapak Ibu. Jadi yang bagi sudah membuat akun silakan login ke akunnya. Nanti untuk P3K guru yang prioritas 1 melihat hasil penempatan yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek dan juga Pemda tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pendaftaran seleksi, bagi yang belum membuat akun tentunya melakukan pendaftaran seleksi terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu melengkapi data dan lain sebagainya, mengupload berkas yang dipersyaratkan oleh setiap instansi. Kemudian nanti akan ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi di sini itu dijadwalkan dari tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2022. Itu lebih kurang lama harinya adalah lama seleksi administrasinya yaitu 28 hari Bapak Ibu. Di sini tertulis di dalam simulasi jadwal seleksi CSN 2022 tersebut. Nah, kemudian di pengumuman hasil seleksi administrasi di sini dijadwalkan tanggal 2 November sampai dengan 3 November 2022, yaitu 2 hari Bapak Ibu ya lamanya untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya. Nah, setelah pengumuman hasil seleksi administrasi maka akan ada nanti masa sangga, di mana masa sangga ini nanti Bapak Ibu bisa menyanggah hasil dari seleksi administrasi. Mungkin Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, maka di masa sangga ini Bapak Ibu bisa menyanggah hasilnya tersebut, yaitu dijadwalkan 4 November sampai dengan 6 November 2022. Lamanya adalah 3 hari di sini tertulis Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah masa sangga tentu akan ada jawaban masa sangga dari Panselnas, yaitu dijadwalkan 4 November sampai dengan 10 November. Ini biasanya lebih kurang yaitu 7 hari Bapak Ibu untuk menjawab sangga dari sanggahan yang Bapak Ibu ataupun pelamar P3K lakukan nantinya. Setelah ada jawaban sangga atau masa jawab sangga selesai, maka nanti akan diumumkan kembali oleh panitia seleksi nasional, yaitu pengumuman pasca sangga. Yang dijadwalkan di sini simulasinya adalah 11 November sampai dengan 11 November 2022, itu 1 hari biasanya Bapak Ibu untuk pengumumannya. Dan kemudian setelah pengumuman pasca sangga maka akan ada yaitu penarikan data final. Nah, penarikan data final di sini jadwalkan 12 November sampai dengan 13 November, itu 2 hari Bapak Ibu ya lamanya. Nah, setelah nanti selesai serangkaian untuk pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian masa sangga, jawab sangga dan penguas sangga, maka nanti akan ada penjadwalan seleksi Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan di sini penjadwalan seleksi itu dijadwalkan itu tanggal awal 14 November sampai dengan 16 November 2022. Ini waktunya lebih kurang 3 hari nanti ya Bapak Ibu untuk penjadwalan seleksi. Nah, setelah adanya jadwal seleksi maka akan ada penyampaian dan pengumuman jadwal per sesi dari instansi ke pelamar. Nah, ini biasanya untuk per sesi, di tahun sebelum juga ada Bapak Ibu diumumkan untuk per sesi pelaksanaan seleksi biasanya. Nah, di sini jadwalkan 17 November sampai dengan 23 November, itu kurang 7 hari. Itu penyampaian dan pengumuman jadwal per sesi dari instansi ke pelamar. Nah, selanjutnya yang ke-11 tentunya ini rekan-rekan tunggu adalah pelaksanaan seleksi. Di mana pelaksanaan seleksi di sini itu jadwalkan 24 November sampai dengan 23 Desember 2022. Nah, ini pelaksanaan seleksinya lebih kurang yaitu 30 hari Bapak Ibu ya untuk pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 ini. Dijadwalkan ya, ini simulasi jadwal seleksi CSN. Untuk seleksinya, pelaksanaan seleksinya itu di bulan November berarti Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah pengolahan nilai seleksi. Nah, di mana pengolahan nilai seleksi ini dijadwalkan 16 Desember sampai dengan 29 Desember 2022, itu lebih kurang lama harinya adalah 14 hari Bapak Ibu. Nah, setelah ada pengolahan nilai, selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi. Mana pengumuman hasil seleksi di sini itu dijadwalkan dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, lama harinya itu kurang 2 hari ya Bapak Ibu. Nah, kemudian masa sangga pasca pengumuman. Nah, setelah pengumuman hasil maka akan ada juga masa sangga yang jadwalkan 1 Januari sampai dengan 3 Januari 2023, itu kurang lamanya 2-3 hari Bapak Ibu. Nah, setelah masa sangga nanti akan ada jawab sangga tentunya pasca pengumuman. Itu jadwalkan juga 7 hari lamanya dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 7 Januari 2023 Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah ada jawaban sangga dari Panselnas maka akan ada nanti pengumuman akhir atau pengumuman final
dari hasil sangga ataupun ini adalah hasil akhir untuk seleksi CSN di tahun 2022. Itu pengumuman pasca sangganya dijadwalkan 2 hari, 8 Januari sampai dengan 9 Januari 2023. Nah, kalau kita perhatikan di sini simulasi jadwal seleksi CSN di tahun 2022 ini sampai Januari 23 Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita perhatikan dari informasi yang kita dapatkan ya terkait dengan simulasi jadwal seleksi CSN disampaikan pada saat rakor ini itu sampai di tahun 2023 Bapak Ibu untuk pelaksanaannya. Nah, hal ini pun sebenarnya sudah disampaikan juga oleh dari pihak Panselnas tentunya, yang kita dapatkan informasinya yang kami kutip Bapak Ibu di sini beritanya. Mana yang kita kutip dari mediajpn.com yang melakukan wawancara tentunya dengan Panselnas yaitu BKN, bahwasanya seleksi P3K guru non guru itu terkendala. BKN ungkap hal krusial honorer bisa kaget. Nah, kita lihat di sini penjelasannya bahwasanya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka BKN Pak Soeharmi mengungkapkan ada kendala besar sehingga seleksi P3K 2022 tidak bisa dilaksanakan sesuai timetable yang sudah disampaikan ya. Sudah kita lihat tadi timetable-nya direncanakan minggu 3 minggu ke-4 September, namun tentunya penundaan, dimana di sini jelaskan lagi yang tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan timetable yang disusun Kemenpan RB dan tentunya yaitu ya sampaikan tadi pekan ketiga dan pekan keempat itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini jelaskan lagi sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum seleksi P3K guru dan non guru benar-benar dilaksanakan. Salah satunya mengenai adalah formasi dari Kemenpan RB on schedule. Begitu juga data dari Kemendikbudristek dan juga Kementerian Kesehatan Bapak Ibu. Di mana keputusan Menpan RB Azwar Anas soal pelaksanaan P3K 2022 dan penyelesaian bisnis proses yang diharapkan untuk mekanisme yang baru juga on schedule. Kalau itu dilaksanakan maka insya Allah bisa dibuka November. Nah, ini sama Bapak Ibu tentunya ini untuk pelaksanaan seleksinya Bapak Ibu ya, itu di bulan November atau dibuka November ujarnya. Ingat lagi pada 13 September Menpan RB Azwar Anas telah menyerahkan SK Kemenpan RB soal penetapan kuota P3K guru dan non guru tahun anggaran 2022. Nah, kuota P3K 2022 itu baru angka gelondongan. Tentu nanti ini bisa kita ketahui secara detailnya setelah pengumuman seleksi masing-masing instansi Bapak Ibu. Nah, di mana setiap instansi harus mengajukan usulan formasinya kembali kepada Kemenpan RB untuk ditetapkan kembali formasinya oleh Menteri. Jadi prosesnya memang panjang. Sekarang tergantung bagaimana komitmen pemerintah untuk menaati jadwalnya saja, ucapnya. Bagaimana dengan formasi P3K untuk guru lulus passing grade? Penjelasan Deputi Soeharmen bikin terkejut lagi nih. Ya, data guru lulus PG yang sudah diserahkan ke BKN ternyata bermasalah. Begitu akan dimasukkan ke dalam database SSCSN masih banyak yang salah sehingga harus dibersihkan dulu semua datanya. Tentunya itu berkaitan dengan rakor dadakan Bapak Ibu ya. Memang data guru lulus PG sudah disahkan dan diserahkan ke BKN tetapi banyak salahnya. Sampai Kamis 22 September sore baru selesai untuk 200 instansi terangnya. Ini tanggal 22 September kemarin update-nya Bapak Ibu. Tentunya sampai per hari ini tentunya ada perubahan ya Bapak Ibu terkait perbaikan data tersebut. Nah, kemudian jadi kata Deputi Soeharmen masih panjangnya prosesnya yang harus dilakukan sehingga seleksi P3K guru dan guru tidak bisa digelar akhir September sampai Oktober ya. Ini untuk seleksinya Bapak Ibu ya. Seleksinya itu tidak bisa dibuka September sampai Oktober. Mana untuk simulasinya jadwal tadi sudah kita sampaikan. November pun akan laksanakan bila semua syaratnya terpenuhi. Honorer mohon bersabar. Jadi itu Bapak Ibu ya terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 ini memang banyak kendala sepertinya Bapak Ibu ya. Karena untuk pelaksanaan pendaftaran sendiri sampai saat ini belum dibuka, yang dijadwalkan di bulan akhir September, kembali lagi ditunda akan dibuka Oktober. Itu rangkaian kegiatannya yang sudah kita lihat tadi Bapak Ibu. Namun tentunya untuk proses seleksinya itu di dalam simulasi penjelasan tadi itu rencana dibuka adalah di bulan November. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan pada rekan-rekan semua tetap semangat dan sabar menunggu tahapan kegiatan seleksi CSN di tahun 2022. Semoga nanti tentunya hasilnya akan baik jika persiapannya tentunya semakin matang yang dilakukan oleh Panselnas Bapak Ibu. Berdoa saja semoga rekan-rekan semuanya bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2022. Terlebih khusus untuk yang sudah lulus PG tidak sabar melihat hasil penempatan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Sekian dari semua lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.